Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Triwijayanto dari jurusan Teknik Informatika PENS dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Eskom OCA. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang praktikum basis data dengan bab workshop PL/SQL. Nah, di sini kita akan membahas semua praktikum yang telah kita pelajari sebelumnya hingga saat ini. Pendahuluan. PL/SQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman proseduran. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PL/SQL. PL/SQL Engine akan memecah perintah blok PL/SQL menjadi PL/SQL, dikerjakan oleh prosedural statement eksekutor dari PL/SQL Engine, dan SQL dikerjakan oleh SQL statement eksekutor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PL/SQL yaitu integrasi, memungkinkan implementasi dan memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Peningkatan kinerja. Penggunaan PL/SQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Keuntungan penggunaan PL/SQL selanjutnya yaitu modular. Bentuk modular memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Selanjutnya yaitu portable. PL/SQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya, program PL/SQL dapat dengan mudah dipindahkan dari suatu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan operating system atau platform yang berbeda. Keuntungan selanjutnya yaitu dapat mendeklarasikan variabel. Dapat berubah variabel konstan, kursor, dan exception. Penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan, untuk membaca hasil dari suatu perintah select, untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Dapat menggunakan struktur kontrol, yaitu loop, for, dan while. Keuntungan selanjutnya yaitu dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit ditangani secara langsung menggunakan kontrol program. Memanggilkan PL/SQL, yaitu pertama langsung dari SQL+, yang kedua dari aplikasi, yang ketiga dari PL/SQL lainnya. Deklarasi variabel. Struktur PL/SQL. Declare, variabel kursor atau username atau user define exception. Kemudian begin, SQL atau PL/SQL. Selanjutnya exception, action, dan end untuk mengakhiri dari program PL/SQL. Format deklarasi variabel. Pengenal konstan tipe not null .2 sama dengan default nilai. Tipe dapat menggunakan atribut %type. Aturan penulisan perintah PL/SQL. Pertama, dapat ditulis dalam beberapa baris, tidak harus dalam satu baris perintah. Selanjutnya, dapat berupa nested block. Karakter dan literal diupdate oleh tanda kutip. Setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali, atau diupdate dengan tanda slash bintang dan diakhiri dengan bintang slash.
Pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variabel. Tanda garis miring berarti run. Contoh PLSQL. Variabel cc number declare. A number, B number. Begin A titik 2 sama dengan 100, B titik 2 sama dengan 20,25, titik 2c sama dengan A ditambah B, N slash print C. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu set server output on. Declare A number, B number, C number. Begin A sama dengan 100, B sama dengan 20,25, C sama dengan A ditambah B. Di BMS output line A ditambah B sama dengan C, N slash. Berhubungan dengan Oracle Server, mengambil data menggunakan select, yaitu harus ditambahkan klausa into. Select column into variable from tabel where kondisi. Harus menghasilkan satu baris data, bisa beberapa kolom. Dapat menggunakan SQL cursor. Cursor adalah cara untuk menunjuk suatu baris data pada suatu tabel. Ada dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Oracle Server menggunakan jenis implicit, yaitu perintah SQL. Manipulasi data. Semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan, yaitu insert, update, delete, dan lain sebagainya. Kemudian commit dan rollback. Contoh select dalam PL/SQL. Set server output on, declare jumlah number, begin select count all into jumlah from tab. DMS output output line jumlah tabel sama dengan jumlah. Contoh berikutnya yaitu set server put on, declare gaji bertipe number, begin select cell into gaji from EMP where ename sama dengan Adams. DBMS output line gaji Adam sama dengan gaji. Contoh berikutnya yaitu contoh DML, yaitu declare gaji number, begin select cell into gaji from EMP where ename sama dengan Adams. Update EMP set cell sama dengan gaji where ename sama dengan Scott. Penulisan struktur kontrol. Pernyataan if, then, and if. If, then, else, and if. If, then, else if, and if. Pernyataan case. Strukturnya yaitu case, selector, when, ekspresi, then, hasil, dan lain sebagainya, else, hasil, and. Contoh if dalam PLSQL. Set server output on, declare J number, jum varchar 20. Begin select count all into J from tab. If J sama dengan 1, then jum sama dengan 1. If J sama dengan 2, then jum sama dengan 2. Else if J sama dengan 3, then jum sama dengan 3. Else if J sama dengan 4, jum sama dengan 4. Else if J sama dengan 5, then jum sama dengan 5. And if DBMS output line jumlah tabel sama dengan J dalam kurung jum N. Contoh case dalam PLSQL. Set server output on, declare J number, jum varchar 20. Begin select count all into J from tab. Jum sama dengan case J when 1, then 1.
when 2, then 2, when 3, then 3, when 4, then 4, when 5, then 5, and dbms output dot put line jumlah tabel sama dengan J dalam kurung jum. Kontrol loop. Loop sederhana, yaitu strukturnya loop pernyataan, exit when kondisi, and loop. For loop dengan struktur sintaks yaitu for, var, in, reverse, awal sama dengan akhir, loop, kemudian diikuti dengan pernyataan, and loop. Selanjutnya while loop dengan struktur sintaks yaitu while kondisi, loop, diikuti dengan pernyataan, kemudian and loop. Contoh for loop: set server out, set server output on, declare n number, bikin for n in 1 sampai dengan 10 loop, dbms output dot put line n, and loop n. Tipe data record dengan struktur sintaks yaitu type nama record is record dalam kurung deklarasi variabel. Variabel nama record catatan bisa menggunakan atribut tabel dot column percent type atau tabel percent row type. Contohnya yaitu type R pegawai is record dalam kurung nama bertipe varchar dengan panjang 50, NIP bertipe varchar dengan panjang 15, gaji bertipe emp.sal percent type. Pegawai R pegawai M percent row type. Contoh type data record: set server output on, declare M percent row type, begin select all into A from EMP where A name sama dengan Adams, dbms output dot put line. Nomor sama dengan E.mno, dbms output dot put line. Nama sama dengan E.ename, dbms output dot put line. Job sama dengan E.job, dbms output dot put line. Gaji sama dengan $E.sal. SQL kursor, suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Implicit digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Explicit digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit. Setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu explicit dan implicit. Penggunaannya yaitu declare, open, fetch, repeat fetch while not empty, close. Deklarasi: kursor nama is perintah select, membuka, open nama, membaca, fetch nama into list variable atau nama record, menutup, close nama. Atribut kursor yaitu percent is open, percent not found, percent found, dan percent row count. Contoh kursor: set server out on, declare nama number, nomor number, nama varchar, lokasi varchar, n number, dan kursor D is select all from
apartemen. Begin, open D, N sama dengan 1, loop. Fetch D into nomor, nama, lokasi. Exit when D percent not found. DBMS output .put line N nomor, nama, dan lokasi. N sama dengan N ditambah 1. N loop close N slash. Menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan oleh Oracle disengaja oleh user dengan cara raise application error. Jika ekspresi muncul, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Jika ditangani, alur program diarahkan ke ekspresi handler. Syntax. Exception when ekspresi or then pernyataan. When others, then pernyataan. Contoh ekspresi. Cursor already open, program error, invalid cursor, invalid number. Contoh penanganan kesalahan. Declare gaji m.sal %type. Begin, select sal into gaji from m where iname sama dengan Scott. If gaji sama dengan 0, then raise application error. Else, DBMS output.put line gaji dinaikkan, gaji dikali 0,1. And if exception when no data found, then DBMS output.put line tidak ada data. When others, then DBMS output.put line terjadi suatu kesalahan. N. Subprogram. Nama dari blok PL/SQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Yang kedua, sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PL/SQL standar. Modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, dan mudah dalam perawatan. Membuat prosedur. Create or replace prosedur, nama prosedur, dalam kurung list parameter. Is or as, begin, program PL/SQL. Exception, program PL/SQL. N. Contoh prosedur. Create or replace prosedur. Jumlah S J number jum varchar 20. Then begin, select count all into J from tab. Jum sama dengan case J when 1 then 1, when 2 then 2, when 3 then 3, when 4 then 4, when 5 then 5. And DBMS output.put line jumlah tabel sama dengan J dalam kurung jum. N begin jumlah buka kurung tutup kurung titik koma N titik koma slash. Membuat fungsi. Create or replace function, nama dalam kurung list parameter. Return type is or as, begin, program PL/SQL, return hasil. N. Contoh fungsi. Create or replace function bagi dalam kurung A number, B number, return number is, begin, if B sama dengan 0, then return 0. Return A dibagi B. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal latihan. Nah, di sini terdapat 3 soal. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Buat program yang menampilkan report
laporan dengan layout sebagai berikut. Seperti yang terlihat pada soal, kita ketikkan seperti ini. Nah, kolom job, no print, new value, job var, break, on job, kemudian ada pick on today, title, center of level, nama pekerjaan, job var, skip 2, select no, name dan job from emp, order by, job dan name. Kita execute. Nah, kemudian maka akan tampil hasil yang sama seperti pada soal. Nah, untuk melihat ke halaman selanjutnya, kita bisa next page. Nah, ini ada pekerjaan baru. Ini untuk pekerjaan manajer, ini untuk presiden, dan seterusnya. Selanjutnya, kita ke soal nomor 2. Buat program untuk menampilkan data pegawai yang menjadi bawaan orang yang bernama King. Yang pertama, dengan menggunakan cursor yang basic loop, dengan menggunakan while loop, dengan menggunakan for loop. Yang pertama, kita akan menggunakan basic loop. Kita ketikkan set server output on, create or replace prosedur dengan nama cursor with basic loop, select all from emp where a manager, no from emp where lower, name sama dengan king. Kemudian kita open cursor, king cursor, kita lakukan perulangan menggunakan basic loop. Kita fetch king cursor into king emp, exit when king cursor not found. Kita tampilkan ke layar dengan dpms output line. Nah, maka kita tampilkan pegawai yang menjadi bawahan king. Kita close king cursor dan kita execute. Nah, maka prosedur berhasil kita buat. Nah, untuk memanggil kita menggunakan exec cursor with basic loop. Kita execute. Nah, di sini ditampilkan nomor pegawai, nama, dan jobnya dari bawahan dari king. Nah, pada ini kita menggunakan cursor basic loop. Oke, selanjutnya kita menuju ke nomor 2B dengan menggunakan cursor dan while loop. Nah, ini intinya sama seperti sebelumnya, tetapi perbedaannya terdapat pada perulangan yang kita gunakan, yaitu kita menggunakan while, king cursor, person not found,
bisa melakukan looping, for loop, untuk mencetak semua nama pegawai yang menjadi bawahan dari King. Kita execute, maka prosedur akan berhasil kita buat. Selanjutnya kita panggil kursor tersebut, kita execute, maka akan tampil semua pegawai yang berada pada bawahan King, tampilannya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita menuju ke soal yang C. Nah, di sini kita buat kursor dengan for loop. Kita ketikkan kembali. Nah, programnya sama seperti sebelumnya, tetapi perbedaannya terdapat pada perulangan yang kita buat. Nah, ini kursor yang kita buat. Dengan nama kursor with for loop. Kita menyelect dari tabel employee. Nah, ini manajemen dengan King. Kita lakukan perulangan for King M in ings kursor loop. Nah, selanjutnya kita tampilkan ke layar semua pegawai yang berada di bawah dari King. Kita execute, maka prosedur akan dibuat. Kita clear. Nah, selanjutnya kita execute dari prosedur yang kita buat tadi. Kita panggil kursor with for loop. Kita execute, maka tampilannya sama seperti sebelumnya. Tetapi di sini konsep yang kita buat berbeda. Kita menggunakan kursor dan for loop. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Kita buat program untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, tempat pegawai bekerja, grade dan gaji pegawai, dan gambar bintang setiap kelipatan 1000 dan gaji pegawai. Dari gaji pegawai untuk pegawai bernama Adams. Nah, berikut ada tampilannya. Selanjutnya kita buat programnya. Nah, kolom job, kolom name, kolom sub, kolom name, grade, dan stars. Untuk menampilkan, kita print on name, skip page on today, title center, skip 1, FE name, nama, name, nama departemen, skip 1 grade, tingkat, skip 1 gaji, skip 1 stars, bintang. Nah, kita select cell name, job, grade, name, LPAD, salary dibagi 100. Nah, ini untuk menampilkan bintang dari tabel EMP bergantung dari salary pada setiap pegawai. Dan selanjutnya kita akan execute. Satu baris,
berhasil diselect. Nah, demikian pembahasan dari soal-soal praktikum bab kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.